Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, amin. Terima kasih bagi kalian yang telah klik video ini. Dan bagi kalian yang belum cek video saya sebelumnya, silahkan cek terlebih dahulu. Siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Selamat menonton. Oke, jadi di video kali ini, di vlog entah nomor berapa, saya belum ngecek. Saya mengucapkan mohon maaf karena mungkin baru bisa upload lagi. Ini udah lebih dari seminggu kayaknya nih video terupload, nanti mungkin udah 8 hari ya. Ya karena memang kemarin setelah gagal panen, ya karena entah itu karena dari faktor suhu, dari faktor jamur, dari faktor ketetesan nutrisi atau lingkungannya, ya entahlah itu karena apa. Jadi selama 1 minggu ini saya coba sharing, saya coba konsultasi dengan Mas William Chandra yang ada di Bekasi, lalu juga dengan Mas Hendra yang berada di Semin Gunung Kidul ya. Ya banyak faktornya sebetulnya. Salah satu faktornya mungkin dari faktor suhu, karena memang beberapa hari sebelum gagal panen itu kan suhu malam hari dingin, suhu di siang hari sangat-sangat panas, jadi kelembapannya mungkin tidak konstan gitu. Ya mungkin itulah. Jadi ini sebelum saya tunjukkan, saya akan memberitahukan dulu aja lebih enaknya. Sebetulnya dalam seminggu ini saya konsen ke pengendalian suhu ya. Jadi suhu siang panas, malam dingin, nah itu berakibat pada kenaikan dan penurunan pH air. Dan itu sangat berpengaruh pada nutrisi dan ppm serta juga penyerapan untuk tanamannya itu sendiri. Jadi hal yang sudah saya lakukan untuk mengontrol suhunya antara lain, yang pertama, ini kan bisa kalian lihat sendiri ya, untuk alas lubang tanamnya itu sudah bukan berwarna merah lagi. Sebelumnya kan berwarna merah, yang saya lapisi no drop itu kok merah coklat, itu warna coklat sebetulnya, seperti itu tuh. Nah seperti itu, yang di sini yang panjang itu nggak saya buang, saya pindahkan di bawah sebagai alas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghindari kontak langsung antara box styrofoam rakit tampung saya ini dengan pasir, karena ini bukan tanah sebetulnya, ini pasir. Jadi untuk sinar matahari terkena pasir pasti kan lebih panas ya. Jadi itu maksud dan tujuan saya, meminimalisir kontak box styrofoam bersentuhan langsung dengan pasir gitu. Jadi lubang tanam yang berwarna coklat itu saya taruh sebagai alas. Itu satu. Seharusnya lebih tinggi lagi. Seharusnya lebih tinggi lagi, mungkin ya dinaikkan berkisar 50 sentian lah, 50-60 senti. Itu bisa untuk menghindari pantulan panas, menghindari kontak langsung dengan pasir. Tetapi kalau saya naikkan 50 atau 60 senti, otomatis saya memerlukan biaya. Saya berpikir lagi, daripada saya menaikkan ketinggian box styrofoam bak rakit tabung saya, lebih baik sekalian aja membuat bak rakit tabung ukuran 2x1 meter dengan baja ringan.
tapi mahal. Bukan ya normal sih, bukan mahal juga, wajar lah. Harga kemarin saya hitung tuh kurang lebih habis 800 ribuan untuk membuat bak rakit tabung baja ringan itu. Lalu yang kedua, menambahkan volume air pada bak rakit apung. Itu bisa saja saya lakukan, tetapi kan ini saya nggak punya penyangga di bagian pinggir tuh, tiang untuk menambah dindingnya saya nggak ada, dan juga pasti plastik mulsanya ini kurang lebar untuk dilipat, itu pasti kurang, daripada resiko bocor kan, lebih baik enggak. Itu maksud dan tujuan menambah volume air atau dengan cara meninggikan dindingnya adalah supaya semakin banyak air itu, maka maksud dan tujuannya kadar oksigennya semakin banyak. Kalau kadar oksigen semakin banyak, maka air itu akan dingin, dan secara otomatis pH akan stabil dengan yang ditentukan tentunya ya. Nah, pH yang saya dapat dari sharing dengan Mas Chandra adalah berkisar di antara 6,3. Itu pH yang baik untuk penyerapan pada tanaman ini, begitu. Nah, itu juga dengan menambah volume, menambah ketinggian dinding itu tidak bisa saya lakukan. Kembali lagi kepada cost yang dikeluarkan. Sebetulnya bisa saja saya menggunakan styrofoam pada pinggir, tapi saya nggak ada tiang sebagai penyangga supaya nggak ngelimpang atau nggak apa itu. Nah itu. Jadi saya hanya bermain di pompa Venturi dan aerator. Itu dalam satu modul ya, modul styrofoam bak rakit tabung ini. Secara tidak langsung juga kemarin Mas Chandra bilang itu lubang udara pada Venturi, selangnya itu dimasukkan aja ke aerator. Jadi untuk kadar gelembung atau oksigennya itu lebih besar. Memang saya praktekkan, sangat deras juga untuk semburannya. Jadi lumayan lah, bisa untuk ukuran panjang 2 meter dan lebarnya ini kurang lebih 70-80 cm. Untuk mengaduk air, menambah kadar oksigen cukup, saya rasa cukup sih. Lalu cara saya yang ketiga adalah, ini kan lubang tanamnya nggak saya potong, nggak saya tempelkan langsung air, itu kan ada selah itu. Maksud dan tujuannya apa? Supaya ada sirkulasi udaranya, jadi nggak langsung bersentuhan styrofoam dengan airnya itu. Kalau ada bersentuhan berarti kan untuk sirkulasinya kurang lah ya gitu. Jadi saya lakukan itu supaya ada sirkulasi dan penguapan airnya itu bisa terkontrol lah, mungkin bisa begitu kan ya. Karena saya bukan ahlinya, jadi cuma mengira-ngira aja. Itu pemikiran saya aja seperti itu. Sebenarnya ini belum siap digunakan semua. Karena ini lubang tanamnya aja masih belum saya lubangi. Masih dalam bentuk styrofoam lembaran ukuran 2x1 meter ini. Dan atasnya saya kembali ke cara awal, menggunakan PE metalik atau aluminium foil itu, yang dengan ketebalan 2 mili. Sebetulnya ada lagi cara untuk
mengontrol suhunya, mengontrol panasnya juga. Bisa menggunakan paranet. Tetapi paranet itu adalah cara yang terakhir jika mana tidak bisa tidak bisa membantu untuk mengontrol suhunya. Itu adalah cara terakhir lah. Cara yang pertama adalah ini usahakan bak rakit apungnya memiliki jarak lah, tidak bersentuhan langsung. Lalu yang kedua, menambahkan volume air atau ketinggian lah, mungkin 20-30 cm lah. Lalu yang ketiga adalah cara yang terakhir, menggunakan paranet. Ini belum saya lakukan karena 2 step ini aja belum saya uji coba. Kalaupun ini uji coba ini berhasil, nggak perlu lagi saya untuk mengeluarkan dana memberi paranet. Kalau hitung-hitungan paranet kan lumayan, ini lebar 3, panjangnya kurang lebih 6 sampai 7 meter. Itu belum nanti pada bagian sana dan bagian yang sebelah sini, itu belum. Jadi paling kurang lebih 15-an meter panjangnya, kan cukup mahal nanti kalau hitung-hitungannya. Ini kan masih ada alatnya, itu masih saya mainkan pH dan ppm. Jadi tidak semuanya jika melarutkan nutrisi Abimix di air bisa menyebabkan pH down atau pH turun. Tidak semuanya. Bisa saja yang terjadi adalah pH up. Itu bisa saja terjadi. Tetapi alhamdulillah setelah saya buang-buang banyak sekali nutrisi yang kemarin itu saya buat, ketemu juga ini saya mainkan pH-nya itu adalah 6, pH-nya 6 sampai 6,3, lalu ppm-nya adalah 1200, pekatannya itu ya, ppm-nya itu 1200. Alhamdulillah ketemu di situ. Tapi nggak tahu juga bisa atau tidak tanaman atau sayurnya itu survive, bisa bertahan hidup pada saat setelah semai dipindahkan ke modul dengan ppm 1200. Karena 1200 terhitungnya tinggi sih. Sebenarnya ada yang lebih tinggi, batas maksimumnya kalau nggak salah saya ingat tuh 1600 ppm, itu batas paling tinggi. Selebihnya kemungkinan bisa modar. Nah, itu 1200 ppm dengan pH 6 sampai 6,3. Saya uji cobakan di sana, modul bak kecil punya nyonya itu kan sama juga, sawi jaisim. Kalau yang sebelah sana kan kangkung, kemarin itu udah panen alhamdulillah, tapi belum sempat diicipi. Itu juga jaisim, kasusnya hampir sama. Nah, ini dia styrofoam yang untuk lubang tanam, saya pindah sini. Ini juga plastik, saya double. Yang kemarin nggak kepakai daripada kebuang, saya pakai buat alasnya juga. Ini baknya, lalu ini styrofoam lubang tanam yang coklat. Dari atas ini saya pindah ke bawah buat alas. Ini saya beli baru. Ya lumayan lah, 50 ribuan lah total. Dari styrofoamnya 2x1 meter, plastik PE metalik atau aluminium foil, udah total 50 ribuan lah, seperti itu. Lalu ini ada aerator udah lama, daripada nganggur pakai aja Venturi. Ini sengaja saya kasih pecahan keramik lah, supaya
akar nanti kalau panjang nggak ikut masuk situ. Kalaupun masuk nanti ada pembenahan lagi. Itu lalu apa lagi? Oh ini sawi. Sawinya sudah umur berapa ini? 23 Juli Mei, berarti sekarang itu tanggal 14 Agustus. 8 tambah 14 22 HSS umurnya. Ini alhamdulillah sih udah mulai nah nih ada kuning-kuningnya nih, udah lumayan lah, udah seukuran 4 jari. Mudah-mudahan bisa sampai panen, khawatir aja. Ini juga yang ini semayan saya yang kemarin tanggal berapa itu 30 Juli terus lama banget nggak tumbuh-tumbuh. Nih nggak masalah, harusnya udah hitungannya udah lama banget. 14 HSS baru segini. Kemarin juga apa ya, kok nggak ada ya daun yang kemarin tuh, ada yang rusak kok daunnya. Bukan ya, pokoknya semacam kayak apa namanya, kayak cacing gitulah, garis-garis cacing pada daun. Udah saya potong, betul apa sih, petik. Nah udah saya petik, buang, beres. Airnya juga penuh karena tadi coba mainkan pH dan BPM-nya. Itu sih, selebihnya no problem. Ini nggak pakai aerator, nggak pakai Venturi, cuman modal diginiin aja. Cuman modal itu aja. Ini kan sebenarnya styrofoam menyentuh air, lalu pinggirnya juga rapet, otomatis nggak ada sirkulasi untuk udara atau penguapannya minim, jadi susah kemungkinan gitu. Saya mau coba nyalakan pompa dan Venturinya. Ini Venturinya. Nah, itu Venturinya keluar. Nah ini kok Venturi aerator. Nah maaf aerator. Nah ini baru Venturi sebagai pengaduknya. Seharusnya sih berputar sih, walaupun di sini tertera untuk jarak apa sih namanya, jarak lempar airnya, jarak dorong airnya itu cuma 1,5 meter. Tapi bisa dilihat pada ujungnya aja lah, daripada bingung. Nih, ujung airnya memang terlihat agak pekat, butek. Kita cek BPM-nya. BPM-nya ada di ya sekitaran seginilah, 1300-an lah. Mau bakal saya uji coba aja, bisa enggak. Ini kan berputar nih, dorongan airnya, tapi yang sini berputarnya seperti ini. Kemungkinan pantulan dari dorongannya sih, seperti itu aja. Oke, jadi mungkin sekian aja lah video vlog kali ini. Hidroponik itu susah-susah gampang, susahnya ya adaptasi, gampang ya kalau sudah menemukan. Jadi bisa dikontrol dan maintenance lebih gampang. Bagi kalian yang mau berhidroponik, silahkan pikir-pikir ulang lagi. Jadi sekian video kali ini. Thanks for watching. See you next video.